Halo, selamat berjumpa dengan Gani di presentasi saya tentang rectifier. Pada presentasi ini saya akan menerangkan tentang apa itu rectifier secara dasar dan apa saja komponen yang digunakan pada rectifier. Rectifier adalah sebuah perangkat elektronik yang merubah arus bolak-balik atau AC yang berubah secara periodik ke arus searah atau DC, di mana arusnya mengalir satu arah saja. Prosesnya sendiri dikenal sebagai rektifikasi atau pembetulan. Untuk merubah arus dari bolak-balik menjadi searah diperlukan komponen utama yaitu dioda. Dioda adalah komponen dalam elektronika yang berfungsi untuk meneruskan arus dalam satu arah dan menolak atau memblok arus dari arah sebaliknya. Arah panah pada simbol dioda melawan arah aliran elektron. Hal ini dikarenakan simbol dioda diciptakan oleh para insinyur yang sebagian besar menggunakan notasi aliran konvensional dalam skema mereka, yang menunjukkan aliran muatan dari sisi sumber tegangan positif ke sisi negatif. Konvensi ini berlaku untuk semua simbol semikonduktor yang memiliki panah. Panah menunjukkan arah aliran konvensional dan melawan arah aliran elektron. Jika kita bandingkan dengan simbol katup searah atau check valve pada rangkaian pneumatik atau hidrolik, maka logika pembacaan dioda ini sama, yaitu arah aliran yang melawan tanda panah. Logikanya adalah jika ada aliran datang dari sisi bola, maka bola akan terjebak dan menutup saluran yang berbentuk panah. Dengan demikian fluida tidak dapat mengalir. Sebaliknya, jika fluida datang dari arah ujung panah ke arah bola, maka bola akan terdorong menjauh dari panah sehingga menciptakan rongga untuk mengalirnya fluida. Untuk menyempurnakan hasil penjarahannya, maka diperlukan komponen elektronika lainnya sebagai pendukung. Komponen tersebut adalah kapasitor. Kapasitor sangat penting untuk memperbaiki kualitas riak setelah arus disearahkan. Komponen selanjutnya adalah transformator, yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik sebelum disearahkan. Komponen lain yang mempunyai fungsi seperti transformator adalah alternator. Perbedaannya adalah alternator ini biasanya terdapat pada kendaraan bermotor. Rangkaian rectifier yang paling umum adalah dengan menggunakan 4 buah dioda yang dirangkai sedemikian rupa seperti terlihat pada gambar. Pada separuh siklus pertama, arus bolak-balik mengalir melalui dioda D1 menuju ke beban, dan kemudian mengalir ke D2 dan kembali ke pembangkit arus bolak-balik. Pada separuh siklus berikutnya, arus bolak-balik mengalir melalui dioda D3 menuju ke beban dan kemudian mengalir ke D4 dan kembali ke pembangkit arus bolak-balik. Jika kita perhatikan, walaupun siklus arus bolak-balik terus berubah, namun arus yang melewati beban tetap datang dari satu arah. Dengan siklus ini, maka beban mendapatkan arus searah walaupun kualitasnya masih belum sempurna. Inilah prinsip kerja dari rectifier. Pada penyearah dikenal istilah VRMS. VRMS atau tegangan rata-rata akar kuadrat adalah representasi tegangan DC dari sinyal AC. Ketika tidak ada beban, keluaran tegangan DC dari sebuah rectifier separuh gelombang yang ideal yang dihasilkan dari tegangan sinusoidal adalah sebagai berikut. Pada penyearah setengah gelombang, besarnya VRMS adalah separuh dari tegangan puncak, sedangkan VDC dihasilkan dari tegangan puncak dibagi dengan pi. Sedangkan pada rectifier gelombang penuh dengan menggunakan 4 buah dioda, tegangan rata-ratanya adalah 2 kali tegangan puncak dibagi dengan pi.
Dan tegangan rata-rata akar kuadratnya adalah tegangan puncak dibagi akar 2. Jika kita lihat dari grafik tegangan dengan waktu, apakah tegangan ini sudah cukup baik? Apakah cukup stabil? Tegangan ini belum dianggap sebagai tegangan DC dengan kualitas baik karena masih besarnya riak yang ada. Tegangan DC yang baik dari hasil rectifier adalah jika bentuk kurva yang dihasilkan mendekati garis lurus. Seperti kita ketahui, bentuk yang lurus ini menandakan arus searah yang baik seperti keluaran dari baterai. Lalu bagaimana caranya agar mendapatkan kualitas tegangan DC yang baik? Caranya adalah dengan mengurangi riak. Bagaimana cara menghilangkan atau mengurangi riak? Komponen yang dapat membantu memperbaiki riak adalah kapasitor. Kapasitor dengan nilai sedemikian rupa dipasang secara paralel. Kapasitor akan menyimpan arus ketika ada aliran listrik dan akan melepaskan cadangan arusnya ketika tidak ada aliran listrik namun ada beban yang terpasang. Dengan cara ini maka riak tidak akan turun terlalu jauh karena mendapat kiriman arus dari kapasitor. Hasil akhirnya didapatkan kualitas tegangan DC yang lebih baik. Apakah tegangan DC rectifier ketika tidak ada beban sama dengan tegangan ketika ada beban? Jawabannya tidak. Tegangan akan turun ketika terpasang beban pada rectifier. Dengan fakta tersebut maka biasanya dengan perhitungan tertentu, tegangan arus bolak-balik ditinggikan. Sehingga ketika ada beban akan didapat tegangan DC yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan beban. Lalu apakah rangkaian tersebut cocok untuk perangkat elektronik yang memerlukan tegangan DC yang presisi? Jawabannya tidak. Untuk mendapatkan tegangan DC yang presisi diperlukan teknik dan penggunaan komponen lain yang lebih maju. Rangkaian tersebut sudah memanfaatkan IC khusus yang dapat mengeluarkan tegangan DC yang sangat presisi. Demikian penjelasan singkat tentang cara kerja rectifier. Jadi, rectifier sangat berguna untuk membangkitkan tegangan arus searah dan bahkan dapat membangkitkan tegangan searah dengan kualitas sangat baik. Teknik rectifier juga digunakan dalam mendeteksi sinyal radio AM. Pada aplikasi dan teknik rectifier lanjut dapat mentransmisikan arus searah bertegangan tinggi. Selain dari itu dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan api pada sistem pemanas dengan gas. Kesimpulannya rectifier adalah untuk merubah arus bolak-balik menjadi searah. Sedangkan untuk merubah arus searah menjadi bolak-balik digunakan perangkat yang bernama inverter. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Gani Heriana. Pada saat membuat presentasi ini sedang mengikuti program S2 Teknik Mesin, Peminatan Sistem Otomasi dan Manufaktur Universitas Indonesia. Saya sangat berterima kasih jika ada koreksi, masukan atau saran. Sampai jumpa di lain topik. Terima kasih.